Bersabda beliau mengatakan, kana khatamun nabi, bahwasanya cincinnya Nabi SAW min warikin, terbuat dari perak. Wa kana fassuhu habasyian, dan kepala dari cincin tersebut berasal dari bahan yang diambil dari tanah Habasyah. Pembahasan tentang cincin, maka para ulama mengatakan bahwasanya pemakaian cincin ini sudah berlaku bahkan sejak sebelum zamannya Rasulullah SAW. Dan setelah zamannya Rasulullah SAW, ini menjadi suatu sunnah. Dalam artian apabila orang tersebut memakai cincin dalam rangka ittiba'un Nabi, dengan meniatkan diri untuk mengikuti mencontoh Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan pahala sunnah tersebut. Ya. Dan pada hadis ini disebutkan bahwasanya Anas bin Malik sebagai khadim atau pelayan Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya kana khatamun Nabi SAW min warik, cincinnya Rasulullah SAW itu terbuat dari perak, ya, terbuat dari perak. Ya, al-warik dalam bahasa Arab artinya perak, ya, fiddah, ya, al-warik. Nah, di sini ada petunjuk tentang kebolehan seorang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari perak. Adapun cincin yang terbuat dari emas, maka ini diharamkan bagi laki-laki, yang nanti insya Allah akan disebutkan hadisnya di bab yang selanjutnya. Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min warik, bahwasanya cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Nah, adapun cincin yang terbuat dari selain perak dan juga selain emas, misalkan dari besi atau dari tembaga kuningan, ya, beberapa ulama dari ulama Syafi'iyah mengatakan dimakruhkan memakai cincin yang terbuat dari semacam besi atau tembaga. Ini sebagian para ulama Syafi'iyah. Akan tetapi Imam Nawawi dari kalangan ulama Syafi'iyah sendiri, ya, jadi ulama Syafi'iyah sendiri berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dimakruhkan, ada yang mengatakan boleh. Ada yang mengatakan boleh, ya. Sebagaimana, ya, beliau berhujjah dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki, iltamis walau khataman min hadid. Ketika seorang ingin menikah kemudian tidak mendapatkan apa-apa untuk jadi maharnya, maka beliau disuruh atau beliau menyuruh laki-laki tersebut untuk mencari cincin meskipun dia terbuat dari besi. Maka di situ para ulama mengatakan ini menunjukkan kebolehan memakai cincin meskipun selain dari perak, entah itu besi ataupun tembaga atau yang sejenisnya. Ya. Akan tetapi kalau dari emas, maka para ulama sepakat bahwasanya hal itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan juga para ulama mengatakan diperbolehkan seorang itu memakai cincin lebih dari satu. Ya, boleh memakai 2 cincin dalam satu jarinya. Akan tetapi kalau lebih dari 2, maka ini makruh. Kalau memakai cincin lebih dari 2, karena ini adalah makruh. Ya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya kadang ada orang yang memakai cincin, ya, 4 jarinya dipakai cincin semua, gitu ya. Ya. Nah, maka perbuatan semacam ini para ulama mengatakan perbuatan ini perbuatan yang makruh. Secara fikih hukumnya makruh. Tapi kalau masih 2 masih diperbolehkan. Baik. Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min warik, bahwasanya
cincin beliau terbuat dari perak. Wa kana fassuhu habasyian. Dan fas, ya, fas itu kepala dari cincin. Ya. Karena cincin itu ada yang memiliki kepala, ya. Cincin itu ada yang memiliki kepala dan ada yang tidak memiliki kepala, ya. Ada yang tidak memiliki kepala. Maka cincinnya Rasulullah SAW itu ada kepalanya, ada kepala cincinnya. Ya. Wa kana fassuhu habasyian. Nah, bahan dari kepala cincinnya ini berasal dari tanah Habasyah, maksudnya barang impor yang khusus kepalanya saja. Ya, khusus kepalanya saja itu berasal dari Habasyah. Ya. Sebagaimana beberapa barang beliau sallallahu alaihi wasallam juga berasal dari luar Hijaz, dari luar Jazirah Arab. Ada yang berasal dari Mesir, ada yang berasal dari Habasyah. Termasuk yang berasal dari Habasyah ini adalah kepala cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, qala al-musannif rahimallahu taala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Abi Bishrin an Nafi' an Ibnu Umar anna Nabi, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah, beliau memakai cincin dari perak. Fakana yakhtimu bihi, dan beliau memberi stempel dengan cincinnya tadi. Wala yalbasuhu, dan beliau tidak memakainya. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa yaitu Imam Tirmidzi, Abu Bishrin ismuhu Ja'far ibnu Abi Wahsy. Baik. Hadis ini juga terdapat syarat bahwasanya boleh memakai cincin yang terbuat dari perak. Kemudian adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau persaksian dari sahabat Ibnu Umar, fakana yakhtimu bihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencap dengan cincinnya tersebut, wala yalbasuhu, dan beliau tidak memakainya. Dan beliau tidak memakainya. Ya. Sedangkan dalam hadis-hadis yang lain dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW memakai cincin di jari tangannya. Ya. Wa kana fassuhu yali kaffihi, dan kepala cincinnya berada di bagian bawah. Nah, riwayat lain mengatakan di atas. Baik. Nah, bagaimana menghubungkan hadis ini dengan hadis atau riwayat-riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah memakai cincin, sedangkan dalam hadis ini beliau tidak memakai cincin. Maka para ulama mengatakan, ya, salah satu cara untuk menggabungkan riwayat-riwayat seperti ini diantaranya yang pertama, ada kemungkinan cincin beliau lebih dari satu. Ada kemungkinan cincin beliau lebih dari satu. Adapun cincin yang dipakai untuk stempel, untuk surat atau untuk yang lainnya, maka cincin ini tidak dipakai. Adapun cincin yang lainnya, maka beliau memakainya, tapi tidak untuk stempel. Tapi yang khusus untuk stempel beliau tidak memakainya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bahwasanya Rasulullah SAW memakai cincin itu tidak selalu memakainya. Kadang Rasulullah memakai, kadang Rasulullah melepaskannya. Ini kemungkinan yang kedua. Tapi cincinnya ya sama. Makanya dipakai stempel yang dipakai itu. Dan ini yang mungkin lebih dekat, ya. Ini yang mungkin lebih dekat, ya. Jadi maksudnya di sini wala yalbasuhu, beliau tidak memakainya, wala yalbasu illa ghibban. Beliau tidak memakainya kecuali hanya terkadang. Ya, kadang pakai, kadang tidak. Itu maksudnya. Ini yang disampaikan oleh para ulama menafsirkan hadis ini. Baik. Kemudian di sini juga ada isyarat, ada dalil bahwasanya boleh
seorang itu membuat stempel, ya, membuat stempel untuk dirinya dan diletakkan di diletakkan di cincinnya, diletakkan di cincinnya. Jadi stempel pribadi seperti itu, stempel pribadi. Kalau di Indonesia mungkin tidak ada ya stempel pribadi, kecuali kalau misalkan dia seorang syekh atau seorang, ya, ketika memberikan ijazah atau memberikan apa, ada stempel pribadi. Tapi di beberapa tempat itu berlaku stempel pribadi. Ya, seperti kalau tidak salah pernah dengar itu di Jepang itu masih berlaku stempel pribadi. Jadi kalau mau beli-beli itu pakai stempel pribadi. Jadi stempel orang itu. Jadi jarang pakai tanda tangan tapi pakai stempel. Ala kulli hal boleh kita membuat stempel pribadi, gitu ya. Terlebih lagi kalau orang itu adalah orang yang penting, semisal pemimpin atau semisal seorang syekh, seorang yang alim, yang mana didatangi para menuntut ilmu untuk mengambil ilmu darinya, ya, kemudian dia memberikan ijazah, maka boleh untuk membuat stempel pribadi dan boleh ditaruh di cincinnya. Baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya, qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala akhbarana Hafiz ibn Umar ibn Ubaid huwa at-Tanafisi qala hadatsana Zuhair Abu Khaythamah an Humaid an Anas ibn Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, kana khatamun nabi, bahwasanya cincinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin, terbuat dari perak. Fassuhu minhu, dan kepala cincinnya juga sama terbuat dari perak. Ya. Dan kepala cincinnya juga sama terbuat dari perak. Ya. Ya. Sama, memberikan faedah yang sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya, bahwasanya cincinnya Rasulullah SAW itu terbuat dari perak. Ya, cincinnya Rasulullah terbuat dari perak, dan kepala cincinnya pun juga terbuat dari perak. Ya, terbuat dari perak. Maka ini juga bisa menafsirkan hadis yang pertama tadi. Wa kana fassuhu habasyian, bahwasanya bahan kepala cincin Rasulullah itu bahan berasal dari Habasyah, maka bisa jadi itu adalah masih satu jenis perak, tapi yang berasal dari Habasyah. Ya. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, haddatsana Ishaq ibnu Mansur, qala haddatsana Muadz ibn Hisham, qala akhbarani abi an Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, lamma arada Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin an yaktuba, untuk menulis, ilal ajami, kepada ajam, qila lahu, maka dikatakan kepada beliau, innal ajama, sesungguhnya orang ajam, la yakbaluna, tidak menerima, illa kitaban, kecuali surat, alaihi khatamun, yang ada stempelnya. Fastana'a khataman, maka beliau pun membuat stempel. Faka'anni anzuru ila bayadhihi, maka seolah-olah saya melihat putihnya cincin untuk stempelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kaffihi, di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini memberikan beberapa faedah yang baru dari hadis-hadis yang sebelumnya. Yang pertama, sahabat Anas bin Malik mengatakan, lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ilal ajam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengirim surat kepada al-ajam. Apa yang dimaksud dengan al-ajam? Al-ajam itu maksudnya adalah orang yang di luar dari tanah Arab. Ya. Mesir, Habasyah, ya. Kemudian Syam, kemudian Persia, ya.
Itu masuk namanya ajam. Ajam itu artinya bukan Arab. Ya. Ajam itu artinya bukan Arab. Ketika Rasulullah ingin menulis surat kepada orang di luar Arab, karena di tanah Arab sendiri jarang ada tradisi tulis menulis, karena kebanyakan orang Arab ummi, tidak bisa baca tulis. Dan kalaupun ada tulis menulis, tidak harus ada stempelnya. Tapi kalau sudah sampai ke Syam ketika itu dikuasai oleh Romawi, kemudian sampai ke Mesir juga, sampai ke Habasyah. Nah, mereka itu dalam tanda kutip lebih modern. Jadi surat itu harus ada stempel resminya. Kenapa seperti itu? Itu menunjukkan bahwasanya apa yang ditulis itu suatu yang penting. Makanya harus ada stempelnya. Baik. Itu tradisi di luar tanah Arab. Di tanah Arab sendiri sebagaimana sudah kita sampaikan tadi. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi. Ya. Maka ketika Rasulullah ingin menulis surat kepada orang-orang, ya, kepada raja-raja, ya, maka ada yang mengatakan kepada beliau, sungguhnya mereka itu tidak menerima satu surat kecuali sudah ada stempelnya dari pengirimnya. Maka Rasulullah mengatakan, maka fastana khataman, maka beliau pun membuat stempel. Nih, maka beliau pun membuat stempel. Nah, di sini juga ada isyarat, ya, bolehnya kita mengambil adat atau tradisi orang lain. Bolehnya kita mengambil adat atau tradisi orang lain selama itu tidak musadimun bisyara', tidak bertentangan dengan syariat. Dan itu bukan ciri khusus agama mereka. Ciri khusus agama mereka. Sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah SAW ketika tahu prosedur administrasi, gitu ya, prosedur administrasi di luar dari bangsa Arab, yaitu ketika menulis surat harus dengan stempel, maka beliau tidak masalah, ya sudah buat stempel, ya, supaya mereka mau baca suratnya, supaya sampai suratnya. Ya. Maka di sini boleh kita mengambil tradisi atau mengambil suatu adat dari orang selain kita, meskipun itu orang kafir. Dengan syarat tadi, yang pertama dia tidak musadimun bisyara', tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian hal tersebut bukan bagian dari kekhususan agama mereka. Maksudnya kekhususan agama itu adalah yang dipakai dalam ritual-ritual mereka, ya, dipakai dalam ritual-ritual mereka. Ya. Baik. Sebagaimana Rasulullah membuat stempel. Baik. Faka'an yanzuru ila bayadhihi fi kaffihi, maka seolah-olah Anas bin Malik ini melihat betapa putihnya cincin Rasulullah SAW di telapak tangannya. Ya, putih karena cincinnya Rasulullah terbuat dari perak, ya, terbuat dari perak. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, ya. Beliau mengatakan hadatsana Muhammad ibn Yahya, menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya. Qala hadatsana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari, menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Qala hadatsani abi an Thumamah an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana naqshu khatami Rasulillah, bahwasanya pahatan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulu satrun wa Allahi satrun. Muhammad satu baris, Rasul satu baris, Allah satu baris. Baik. Dalam hadis ini juga ada faedah yang baru yang tidak ada di hadis yang sebelumnya. Ya. Di antara faedah yang baru yang bisa kita ambil adalah kita mengetahui, kalau tadi kita sudah tahu bahwasanya cincinnya Rasulullah itu salah satu fungsinya adalah untuk stempel, dan itu fungsi awalnya karena Rasulullah pertama kali, ya, beliau tidak memakai cincin.
Baru ketika disuruh buat stempel, maka beliau bikin stempel kemudian dijadikan cincin, ya, supaya tidak mudah hilang. Nah, apa tanda stempelnya Rasulullah SAW? Maka di sini dijelaskan, kana naqsyu khatami Rasulillah, bahwasanya pahatan ukiran cincinnya Rasulullah itu adalah ada 3 kata. Yang pertama Muhammad, yang kedua Rasul, kemudian yang ketiga adalah Allah. Baik. Maka di sini ada faedah. Yang pertama, bahwasanya ukiran atau pahatan, ya, pada kepala cincin, ya, kalau misalkan memang ada tulisannya atau ada ukirannya, maka bisa jadi dia adalah tulisan, ya. Bisa jadi dia adalah tulisan atau selain tulisan. Jadi kepala cincin itu bisa tulisan atau bisa bukan tulisan. Tulisan misalkan ya seperti cincinnya Rasulullah SAW, ya, sebagai stempel. Ada yang boleh juga bukan tulisan, ya, seperti yang masyhur, ya, akik atau yang lain sebagainya, ya. Jadi nggak ada tulisannya, ya, hanya dikasih permata atau batu, ya, dan semisalnya. Maka ini semuanya boleh selama tidak mengandung unsur haram, seperti dengan dipahat bentuk makhluk hidup atau digambar bentuk makhluk hidup, ya, misalkan gambar singa atau digambar ular naga misalkan, ya. Ya, maka ini tidak boleh, ya, tidak boleh, ya. Bukan tidak boleh di cincinnya, tapi tidak boleh pada gambarnya tadi, ya, tidak boleh pada gambarnya tadi. Dan bentuk tulisan bisa macam-macam, ya, bisa tulisan seperti tadi nama pemiliknya Muhammad Rasulullah. Dan itu biasanya dipakai untuk stempel perseorangan. Ya, beberapa masyayikh itu memiliki stempel khusus, ya, kalau memberikan ijazah atau memberikan syahadah, maka beliau memberikan stempel, di situ biasanya ditulis namanya. Ditulis nama syekhnya, ditulis nama gurunya. Ada yang tulisannya hanya tulisan hikmah sebagai pengingat, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab memiliki cincin yang ditulis kafa bil mauti wa'idhon. Ya, tulisannya cincinnya Umar itu, kepala cincinnya ditulisi kafa bil mauti wa'idhon, yang artinya adalah cukup kematian sebagai pengingatmu. Ya, itu sebagai sebagai tulisan yang ada di cincin sahabat Umar. Dalam satu riwayat seperti itu. Baik. Kemudian faedah yang lain, bahwasanya di sini dijelaskan bagaimana bentuknya. Ya, di situ dijelaskan bahwanya pahatan ukiran cincin Rasulullah SAW itu Muhammadun satrun wa rasulu satrun wa Allahi satrun. Yang artinya adalah Muhammad dalam satu baris, Rasul dalam satu baris, Allah dalam satu baris. Jadi susun 3. Nah, ada 2 pandangan di sini. Ada yang mengatakan susunannya itu yang paling atas adalah Allah. Jadi susunannya dibalik. Allah, Rasul, Muhammad. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi para ulama, ya, termasuk para pensyarah kitab Syama'il ini mengatakan yang benar tetap seperti susunannya. Muhammad, Rasul, Allah, seperti itu. Jadi Muhammad yang paling atas, kemudian tengahnya Rasul, kemudian Allah. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bijuri juga, beliau mengatakan wa dhahiru dzalika anna Muhammadan huwa satrul awwal wa hakadza. Ya. Dan yang tampak secara teks hadis tadi mengatakan bahwasanya Muhammadun satrun wa rasulu satrun wa Allahi satrun. Tidak ada makna dibalik. Jadi kalau misalkan mengatakan Muhammad dalam satu baris, kemudian selanjutnya di mananya?
ya otomatis di bawahnya, bukan di atasnya. Ya. Dan itu juga dalam riwayat yang lain juga dikatakan demikian. Tidak ada yang menyebutkan riwayatnya terbalik. Ya. Dan bahkan ada riwayat dari Al-Imam Ismaili, ya, beliau salah satu ulama hadis dalam mazhab Syafi'i juga. Dalam riwayat beliau bahkan lebih jelas, Muhammadun satrun wa satru tsani rasulu. Muhammadun dalam satu baris dan baris kedua ditulis Rasul, wa satru tsalits Allah, dan baris ketiga ditulis Allah. Ya. Maka di sini wallahu alam banyak yang mengatakan yang kuat adalah bahwasanya tetap urutannya Muhammadun Rasulullah. Bukan dibalik, bukan Muhammadun Rasulullah ke atas, tapi tetap ke bawah. Ya, ala kulli hal ini adalah perselisihan khilafiyah dalam masalah ini. Ya, yang mana juga kita masih belum mengetahui kepastiannya, gitu ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya berkata Imam Tirmidzi rahimahullah taala qala hadatsana Nasr ibnu Ali al-Jahdhami Abu Amr qala hadatsana Nuh ibnu Qais an Khalid ibnu Qais an Qatadah an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra, beliau menulis kepada Kisra itu raja Persia, wa Qaisar, dan menulis kepada Qaisar itu raja Romawi, wan Najasyi, dan juga kepada Najasyi adalah raja Habasyah. Faqila lahu, maka ada yang mengatakan kepada beliau, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam, wahai Rasulullah, mereka itu tidak mau menerima surat kecuali kalau sudah ada stempelnya. Fasagha Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membuat, ya, khataman, ya, stempel, hilqatuhu fiddah, yang cincin dari stempel tersebut terbuat dari perak. Wa naqasya fihi, dan beliau mengukir pada cincinnya tersebut Muhammadun Rasulullah. Di dalam hadis ini ada penjelas dari hadis yang sebelumnya tadi, bahwasanya hadis yang diriwayatkan sama juga dari sahabat Anas, bahwasanya beliau arada an yaktuba ilal ajam, Rasulullah ingin menulis surat kepada orang ajam, orang selain Arab. Di sini dijelaskan siapa orang ajam itu, diantaranya adalah Kisra. Kisra itu adalah istilah untuk pemimpin Persia di zaman itu, ya, kerajaan Persia di zaman itu. Wa Qaisar, Qaisar adalah istilah untuk nama raja Romawi di zaman itu, ya, Kaisar. Dan Kaisar Romawi di zaman Rasulullah SAW namanya adalah Heraklius, ya, Herakl kalau dalam bahasa Arabnya Herakl. Kemudian wan Najasyi, dan juga kepada Najasyi, raja Habasyah. Nah, ini adalah orang-orang yang ingin ditulis atau orang-orang yang Rasulullah SAW ingin mengirim surat kepada mereka. Ya, di antaranya adalah yang masyhur adalah surat Rasulullah kepada Herakl yang isinya adalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Herakl azimir Rum. Ya. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menulis dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, raja Romawi. Ya. Ya. Aslim taslam, dan seterusnya. Masuklah Islam kau akan selamat, dan seterusnya. Dan di situ ada stempelnya, ya, di situ ada stempelnya, dan kisahnya masyhur bagaimana Heraklius kemudian memanggil Abu Sufyan, ya, yang ketika itu Romawi menguasai Syam. Jadi maksudnya di sini Kaisar raja Romawi itu bukan berarti beliau mengirim surat ke Italia sana, bukan. Tapi beliau mengirim suratnya ke Syam, karena ketika itu kekuasaan Romawi masuk ke daerah Syam. Ya, jadi beliau mengirim ke Syam. Adapun Habasyah masyhur, dia adalah kalau sekarang adalah Ethiopia.
Dan juga di sini ya faedah yang sama dari hadis sebelumnya bahwasanya Rasulullah kemudian membuat cincin ya yang terbuat dari perak dan diukir dengan nama beliau Muhammadun ditambahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya qala hadatsana Ishaq ibn Mansur qala hadatsana Sa'id ibn Amir wal Hajjaj ibn Minhal an Hammam an ibni Jurayj an Az-Zuhri an Anas. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala, apabila beliau ingin masuk ke kamar mandi. Ya, sebenarnya bukan kamar mandi ya. Khala itu WC, lebih tepat WC gitu. Toilet gitu. Kana idza dakhala al-khala, apabila beliau ingin masuk ke WC tempat buang hajat, naza'a khatamahu, beliau melepas cincinnya. Beliau melepas cincinnya. Baik. Di sini ada faedah yang baru yang bisa kita ambil. Bahwasanya yang pertama kita mengetahui bahwasanya apabila Rasulullah SAW ingin masuk ke tempat buang hajat, ya, ke tempat buang hajat. Khala itu berasal dari akar kata al-khali. Al-khali itu artinya tempat kosong. Karena zaman dulu orang ingin buang hajat itu kan tidak ada toilet umum. Kalau ingin buang hajat ya cari tempat yang sepi. Di situ buang hajat, baik itu kencing atau buang air besar. Ya. Kemudian disebut itu istilahnya dengan khala. Ya. Adapun kamar mandi itu ada sendiri. Ya, istilahnya hamam. Hamam itu kamar mandi, khusus kamar mandi. Dalam artian ya tidak untuk buang hajat di situ. Ya, tidak untuk buang hajat di situ, hanya untuk mandi saja. Ya. Makanya para ulama itu terkadang membedakan hukum di dalam khala dan juga hukum dalam hamam. Ya. Hukum dalam khala dan juga hukum dalam hamam. Kenapa? Karena tempat ini berbeda. Bukan cuma sekedar kita sebut kamar mandi semuanya, bukan. Tapi kalau khala itu untuk buang hajat. Tapi kalau hamam khusus untuk mandi, tidak untuk buang hajat. Ya, tidak untuk buang hajat. Maka di sini ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam khala, ya, gampangannya kalau hari ini ya WC gitu aja ya. Ya. Apabila beliau masuk ke dalam WC, beliau melepas khatamnya, beliau melepas cincinnya. Ya. Kenapa beliau melepas cincinnya? Karena di cincinnya itu ada lafzul ismul jalalah, ada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lafaz Allah Subhanahu wa taala, ada ismun mu'azzam, ada namanya, ada nama yang diagungkan, ya. Maka di sini para ulama menjelaskan. Perinciannya adalah yang pertama. Kalau misalkan di cincin itu ada isim mu'azzam, ada nama yang diagungkan. Baik itu nama Allah atau sifat Allah, ya, nama dari nama-nama Allah, Asmaul Husna, atau itu nama Nabi, ya. Maka kalau memang dimaksudkan nama Nabi misalkan, kalau memang dimaksudkan nama Nabi, ya, dia masuk ismun mu'azzam karena dia nama yang diagungkan. Maka di sini para ulama kalau masuk ke dalam WC dia dilepas. Kalau tetap pakai maka hukumnya makruh tanzih. Makruh tanzih, dan itu dijelaskan dalam kitab usul fikih. Ya, makruh tanzih, ya. Jadi makruh gitu ya. Jadi makruh kalau misalkan kita pakai cincin kemudian dalamnya adalah lafzul jalalah. Maka ini juga berlaku untuk yang lainnya, bukan hanya cincin. Topi misalkan yang beberapa waktu yang lalu viral gitu ya. La ilaha illallah. Ada ismun mu'azzam. Maka kalau masuk kamar mandi, masuk WC harus dilepas. Dan harus dilepas, bukan hanya dilepas kemudian terlihat, tapi harus disembunyikan. Bukan berarti dilepas itu kemudian digantung terlihat, itu bukan. Tapi dimasukkan. Ya, tapi dimasukkan dalam tas atau di dalam bajunya supaya tidak terlihat. Baik. Kemudian kalau misalkan itu nama seorang nabi, ya, sekarang dirinci. Kalau nama seorang nabi maka diperinci lagi.
Kalau dia maksudkan nama itu adalah nama dirinya, bukan nama Nabi. Misalkan orang itu namanya Soleh, kemudian dia menulis di cincinnya Soleh, ya maka kalau dia maksudnya adalah untuk namanya, maka tidak mengapa, meskipun masuk ke dalam WC, karena maksudnya adalah namanya, bukan nama Nabi. Namanya Muhammad, kemudian ditulis Muhammad, ya boleh. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah nama Nabi, maka di sini juga sama hukumnya, ketika masuk harus dilepaskan. Baik. Itu adalah perincian yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian selanjutnya hadis yang terakhir dalam bab ini, beliau mengatakan, haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar an Nafi' an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat khataman, cincin, min warikin, dari perak, ya. Hati-hati ketika kita membaca dalam kitab, ya, ada warok dengan fathah ro, ada warik dengan kasroh ro. Kalau misalnya kita sudah mulai bisa belajar bahasa Arab, bisa membaca kitab, ya, ada warik, ada warok. Kalau roknya di fathah artinya adalah daun. Kalau roknya di kasroh artinya adalah fiddah atau perak. Ya, ini juga pentingnya dhabtul harokah, pentingnya mengetahui harokat, ya, dalam kalimat-kalimat berbahasa Arab. Karena salah harokat, yang satunya di kasroh, yang satunya di fathah, itu bisa jadi salah tafsir, ya, bisa jadi salah tafsir, ya. Ya, misalkan contohnya adalah seperti ini, warik dan warok, yang satunya roknya di fathah, satunya roknya di kasroh, itu artinya sudah berbeda jauh. Satunya daun, satunya perak, ya. Baik. Ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min warik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak. Fakana fi yadihi, dan beliau memakai di tangannya. Dan di riwayat lain nanti ada bab khusus tentang di mana Rasulullah memakai cincinnya. Ya, di bab selanjutnya itu adalah penjelasan tentang di mana Rasulullah memakai cincinnya. Ya. Fakana fi yadihi, maka beliau pun memakai di tangannya. Ya. Ini hadis yang tadi kita sebutkan ketika hadis riwayat yang lain menyebutkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yalbashu. Rasulullah tidak memakai cincin yang dibuat stempel tadi. Sedangkan di hadis ini beliau memakainya. Maka penafsirannya sebagaimana sudah kita sebutkan, ada kemungkinan bahwasanya terkadang beliau memakai, terkadang beliau melepasnya. Fakana fi yadihi, maka beliau pun memakainya. Tsumma kana fi yadi Abi Bakar. Kemudian ketika Rasulullah wafat, maka dipakai di tangan Abu Bakar. Wa yadi Umar. Kemudian setelah Abu Bakar dipakai oleh Umar di tangannya. Tsumma kana fi yadi Utsman. Kemudian dipakai oleh sahabat Utsman, hatta waqa'a fi bi'ri Aris, hingga cincin tersebut ketika dipakai Utsman jatuh ke dalam sumur Aris, salah satu nama sumur di Madinah, ya, yang dia berada di dekat daerah Kuba. Naksuhu, ukirannya atau tulisan yang ada di cincin tersebut, Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukirannya atau tulisannya adalah Muhammadun Rasulullah. Di dalam hadis ini, ya, ada faedah yang baru, ya, ada faedah yang baru, ya, yaitu bolehnya seorang, ya, khususnya pemimpin, boleh mewarisi stempel pemimpin sebelumnya, ya, boleh mewarisi stempel pemimpin sebelumnya. Ya. Meskipun itu bukan namanya. Meskipun itu bukan namanya. Nah, karena nanti di bab yang selanjutnya ada penjelasan.
Bahkan Rasulullah SAW melarang seorang itu memakai stempel dengan nama beliau, dengan nama Muhammad, dilarang. Kenapa? Karena takut nanti akan ada ya dalam tanda kutip ada penipuan atau ada kesalahpahaman di situ. Ya, maka Rasulullah melarang di hadis yang selanjutnya, di bab yang selanjutnya. Rasulullah melarang. Ya. Tapi para ulama mengatakan pelarangan ini berlaku di masa hidupnya Rasulullah SAW. Ya, di masa hidupnya Rasulullah SAW. Maka setelah beliau wafat boleh, ya, boleh menulis di cincinnya Muhammad seperti itu. Sama seperti sabda Rasulullah SAW, ya, tasammu bismi walatakannu bikunyati. Pakailah namaku tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Kunyahnya Rasulullah Abul Qasim. Ya. Para ulama mengatakan ini berlaku ketika Rasulullah SAW masih hidup. Karena dalam satu riwayat disebutkan sebabnya ketika seorang ada yang berkunyah sama dengan kunyahnya Rasulullah, namanya Abul Qasim. Orang ini ketika ada orang yang memanggil, maka Rasulullah ikut menoleh. Ketika dipanggil, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, maka Rasulullah menoleh, maksudnya padahal bukan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan tasammu bismi wala takannu bikunyati. Makanya para ulama yang setelah beliau, ya, banyak yang kunyahnya adalah Abul Qasim. Baik. Sebagaimana juga dalam masalah cincin, maka boleh, ya, di cincin atau stempel diberi nama Muhammad setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita bahas. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.